Salam, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya atas nama Ibella Tamono dan teman saya Decil Sember Parekaes. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis instrumen. Baik, yang pertama-tama kita masuk pada analisis logis atau rasional. Analisis logis atau rasional adalah sebuah pembahasan yang terstruktur menggunakan pembandingan-pembandingan untuk menguji sesuatu, namun tidak membahasnya secara rinci. Hanya melakukan pemikiran yang mengarah pada sifat secara umum atau rasional, atau kejadian yang biasanya terjadi. Yang berikut itu, analisis logis atau rasional meliputi analisis materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis materi yang dimaksud sebagai penilaian yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Analisis konstruksi yang dimaksud sebagai penilaian yang umum berkaitan dengan teknik penulisan soal. Analisis bahasa yang dimaksud sebagai penilaian soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang berikut itu analisis empirik. Analisis empirik adalah suatu pengetahuan yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan. Maka analisis empirik dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian, perilaku manusia, dan lingkungan. Analisis empirik merupakan metode penelitian yang dilakukan menggunakan bukti-bukti empirik. Bukti empirik ini sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Yang berikut itu ada tujuan dari analisis empirik. Ada dua tujuan, yaitu yang pertama membuktikan dugaan. Analisis empirik bertujuan membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan dan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan. Analisis empirik juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan bisa saja tidak relevan seiring berkembangnya zaman atau salah, meskipun hal itu diperoleh melalui penelitian dan percobaan. Yang berikut itu ciri-ciri analisis empirik. Yang pertama itu ada makna. Teori makna ini merupakan teori yang menyatakan asal mula suatu pengetahuan seperti asal-usul ide atau konsep. Yang kedua itu pengetahuan. Teori pengetahuan ini merupakan teori yang mengatakan bahwa kebenaran sesuatu berasal dari kebenaran yang diperoleh melalui posterior atau observasi. Yang berikut itu jenis-jenis analisis empirik. Ada dua jenis, yaitu yang pertama itu penelitian kuantitatif. Analisis empirik kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis pada bagian-bagian fenomena dan kualitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Yang kedua, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian empirik yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif ini, proses makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu taraf kesukaran. Taraf kesukaran adalah asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas yang baik di samping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah daya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksud adalah
adanya soal-soal yang termasuk mudah dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari segi guru dalam melakukan analisis pembuat soal. Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori mudah, sedang, dan sukar. Pertimbangan pertama adalah adanya keseimbangan, yakni jumlah soal sama untuk ketiga kategori tersebut. Artinya, soal mudah, sedang, dan sukar jumlahnya seimbang. Misalnya, tes objektif pilihan berganda dalam pelajaran matematika disusun sebanyak 60 pertanyaan. Dari ke-60 pertanyaan tersebut, soal kategori mudah sebanyak 20, kategori sedang 20, dan kategori sukar 20. Pertimbangan kedua proporsi jumlah soal untuk ketiga kategori tersebut didasarkan ada kurva normal, artinya sebagian soal berada dalam kategori sedang, sebagian lagi termasuk ke dalam kategori mudah dan sukar dengan proporsi yang seimbang. Materi selanjut yaitu daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan atau soal untuk membedakan antara siswa yang pandai prestasi tinggi dengan siswa yang kurang pandai prestasi rendah. Arifiani 2011, Surabaya dalam Rashid 2007 mengatakan bahwa tujuan pokok mencari daya beda soal adalah untuk menentukan apakah butir soal tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada pada kelompok tersebut. Daya pembeda butir soal item discrimination merupakan suatu pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dalam membedakan kemampuan antara peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah. Indeks daya beda atau IDB adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar daya sebuah butir soal kemampuan antara peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah. Berdasarkan pengertian pembeda daya di atas, dapat disimpulkan bahwa daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai prestasi tinggi dengan siswa yang kurang pandai atau prestasi rendah dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada pada kelompok tersebut.